Malam setelah pertunangan, Villa Bratajaya, jam 22:45. Acara pertunangan telah usai. Para kerabat sudah pulang, lampu taman mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan cahaya temaram dari lentera gantung dan sinar bulan yang lembut menimpa halaman villa. Dari balkon lantai 2, Evelyn berdiri memandangi pemandangan itu dalam diam. Gaun putih yang tadi ia kenakan sudah diganti dengan dress sederhana berwarna krem. Rambutnya ia biarkan terurai, berantakan sedikit karena angin malam, tapi justru membuatnya tampak lebih lembut dan nyata. Ia memeluk dirinya sendiri, menikmati dinginnya udara gunung, entah karena lega atau karena hatinya masih penuh campur aduk. Pikirannya kembali pada momen beberapa jam lalu saat ia menangis dan Raka menyampirkan jasnya di bahunya tanpa banyak bicara. Bukan karena belas kasihan, tapi karena peduli. Dan itu terasa begitu tulus. Masih belum tidur, suara itu datang dari belakang dalam. Tenang, tapi sedikit mengejutkan. Evelyn menoleh. Raka berdiri di ambang pintu balkon, mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya terlihat lelah, tapi tetap berwibawa. Aku nggak bisa tidur, kata Evelyn pelan. Kau juga belum. Raka berjalan mendekat, menyandarkan tubuhnya di pagar balkon, tepat di samping Evelyn. Aku juga. Hening beberapa saat, suara jangkrik dari kebun terdengar samar, diselingi angin yang melewati dedaunan pinus. Evelyn menatap langit. Cantik, ya? Langitnya, tanya Raka. Malamnya, Raka melirik sekilas. Malam yang panjang, ya? Evelyn tersenyum kecil, tapi tenang. Kadang justru malam panjang begini yang bisa membuat kita berpikir jernih. Kau sedang memikirkan sesuatu? Evelyn mengangguk pelan. Banyak. Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Suaranya hampir seperti bisikan. Ayahku, ibuku, hidupku sekarang. Dan kau. Raka menoleh cepat aku. Evelyn tersenyum samar. Iya, aku masih belum tahu bagaimana harus bersikap padamu. Kau terlalu tenang, terlalu misterius. Tapi setiap kali aku di dekatmu, aku merasa aman. Raka terdiam. Matanya menatap jauh ke hamparan kebun yang diterangi cahaya bulan. Ia ingin menjawab sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa setiap kata Evelyn barusan seperti mengetuk sisi dirinya yang sudah lama tertutup. Jadi ia hanya berdiri, diam, menahan napas yang terasa berat. Evelyn menatapnya sekilas. Kau tahu, aku pikir aku akan merasa seperti orang asing di pertunangan ini. Tapi tadi, saat kita berdiri di depan semua orang, aku tidak merasa sendiri. Raka menatapnya, dan untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Ada sesuatu di mata Evelyn, kejujuran yang murni, tanpa topang, tanpa pura-pura. Aku tidak ingin kau merasa sendiri, ujar Raka pelan. Akhirnya, kenapa? Evelyn tersenyum, sedikit menantang. Kau takut aku akan kabur? Raka hampir tertawa kecil, tapi yang keluar hanya helaan napas pelan. Bukan, aku cuma tidak suka melihat seseorang berjuang sendirian. Apalagi, kalau orang itu sekuat kamu. Evelyn menatapnya lama, hatinya bergetar pelan. Kau memujiku atau sedang mengamatiku? Keduanya mungkin, jawab Raka datar, tapi sudut bibirnya terangkat samar. Evelyn tertawa kecil. Kai ini aneh. Raka, kau bisa bilang hal seperti itu dengan wajah setenang batu. Raka menatapnya balik. Kalau aku terlihat tenang, bukan berarti aku tidak merasakan apa-apa. Kata-kata itu terucap begitu saja. Dan kali ini, bahkan Raka pun tampak sedikit menyesal sudah mengatakannya. Ia segera menoleh ke arah lain, berdeham pelan. Evelyn hanya tersenyum. Ia tahu Raka tidak sedang bercanda. Ia tahu Raka dengan caranya yang kaku, dingin, dan penuh gengsi itu. Baru saja secara tidak langsung mengakui sesuatu yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Kau memang sulit ditebak, ucap Evelyn akhirnya. Tapi mungkin, aku tidak perlu buru-buru memahamimu. Raka menoleh lagi, menatapnya lama. Kenapa? Karena kadang, hal-hal yang kita pahami perlahan justru terasa lebih bermakna, jawab Evelyn lembut. Raka menatap wajah gadis itu dalam diam. Senyum kecil itu, mata lembut yang memantulkan cahaya bulan semua terlihat begitu tenang. Tapi justru membuat hatinya bergetar.
Ia tidak tahu kenapa, tapi malam itu, ia ingin waktu berhenti di situ saja. Tanpa sadar, angin berembus cukup kencang. Evelyn menggenggam kedua lengannya, merapatkan bahu. Raka menghela napas pelan, lalu tanpa banyak bicara, mengambil jas di lengannya dan kembali menyampirkannya di bahu Evelyn. Evelyn terdiam, menatap jas itu, lalu menoleh ke arahnya. Kau tahu, ini kedua kalinya kau melakukan ini malam ini. Mungkin aku akan melakukannya lagi kalau kau tetap keras kepala tidak mau pakai jaket, jawab Raka datar. Kau selalu punya alasan logis untuk tindakan yang hangat, sahut Evelyn. Tersenyum lembut, Raka tak menjawab, tapi matanya menatap Evelyn lama, dalam, dan diam-diam mengkhianati gengsinya sendiri. Keheningan kembali turun. Dari jauh, suara armancur taman terdengar pelan. Evelyn menatap ke langit sekali lagi, lalu berkata tanpa menoleh. Terima kasih, Raka, untuk malam ini, untuk jasnya, untuk semuanya, jawab Evelyn. Untuk membuatku tidak merasa sendiri. Raka hanya menatapnya. Ia sebenarnya ingin mengatakan sesuatu seperti aku juga. Atau kau tidak sendirian sejak awal. Tapi yang keluar hanyalah helaan napas lembut. Lalu kalimat pendek, hampir tak terdengar. Tidurlah, besok hari panjang. Evelyn tersenyum pelan, lalu berjalan kembali ke dalam villa. Namun sebelum menutup pintu balkon, ia sempat menatap Raka sekali lagi. Pria itu masih berdiri di tempat yang sama, menatap langit, seolah mencoba menyembunyikan sesuatu di balik diamnya. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, dua hati yang sama-sama enggan mengaku, mulai terikat oleh sesuatu yang bahkan kata pun tak sanggup menjelaskannya.